Halo, saya Anil Rahmana, pengajar digital marketing di Purwadika Startup School. Saya adalah lulusan ilmu komunikasi dari Universitas Gadjah Mada, dan selama saya kuliah itu saya sudah mulai bekerja di media, di sebuah media di Yogyakarta namanya Swargama FM. Di situ saya bekerja sebagai tim digital marketing yang 5 tahun kemudian akhirnya sudah bisa membawa Swargama FM tidak hanya menjadi radio lokal, tapi juga bisa dinikmati di seluruh Indonesia menggunakan digital media. Setelah itu saya pindah ke Jakarta. Saya bekerja di bidang retail, pertama kali di Jakarta di kawan nama retail, Ace Hardware, Informa, dan kawan-kawan. Setelah itu saya masuk ke corporate di CT Corpora sebagai digital marketing. Dan juga pindah lagi ke agency. Jadi CT Corp punya satu digital agency yang untuk menangani seluruh grup di CT Corp, yaitu Transmedia Sosial. Sambil itu saya juga dari awal karir saya di digital marketing mengambil freelance untuk menangani beberapa project yang tidak kalah seru daripada pekerjaan utamanya. Ya, saya ngajar di Purwadika mulai 2017 di sekitaran kuarter 4 dan saya mulai untuk berbagi di kelas part-time. Dari situ sampai sekarang sudah kira-kira ada 16 kelas ya, setiap 1 minggu 2 kali pertemuan, Senin Rabu, dan sampai sekarang ternyata sudah ratusan, lebih dari 300 orang yang mengikuti kelas saya. Dari kelas yang sudah saya ajarkan dari 2017, saya merasa ada kenyamanan tersendiri yang tidak bisa didapatkan saat sedang bekerja. Saat itu saya pagi sampai malam bekerja, dan setelah itu dilanjutkan dengan kelas part-time dari jam 7 sampai jam 10. Disitulah saya merasa ada kenyamanan yang tidak bisa saya dapatkan di pekerjaan sehari-hari ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mungkin saya lebih baik untuk bisa berbagi lebih banyak, untuk bisa sharing dan ketemu lebih banyak orang, dan juga bisa memberikan lebih banyak manfaat kepada orang lain dengan mengajar full time. Akhirnya sejak Juli 2019 saya memutuskan untuk mengajar full time di Job Connector Digital Marketing Purwadika Startup School, tapi tidak lupa untuk juga mengajar di kelas part time di malam hari untuk setiap 1 minggu 2 kali pertemuan. Kelas saya itu punya tantangan tersendiri, yaitu kelas part time dimulai jam 7 malam sampai jam 10 malam. Di mana para pesertanya itu biasanya sudah capek ya, dengan tekanan kantor, kena macet, waktunya istirahat, tapi mereka malah mengikuti kelas sampai jam 10 malam. Jadi prinsip saya yang pertama, kelas itu harus fun. Ya, digital marketing ini sesuatu yang seru sekali buat diikuti, sehingga para pesertanya juga harus nyaman untuk belajar bersama. Kita lihat update-update yang sedang terjadi di luar sana, kita diskusi dengan santai. Saya terkadang juga menyelipkan beberapa humor gitu ya, biar kita suasananya tidak terlalu tegang gitu. Kita diskusi, presentasi, sharing satu sama lain, dan akhirnya suasana di kelas jadi cair gitu. Karena untuk membangkitkan mood di malam hari ini juga perlu tantangan tersendiri. Nah, kalau yang full time ini yang akan saya hadapi adalah kebanyakan masih anak-anak muda ya. Anak-anak muda ini juga tidak suka sesuatu yang terlalu serius gitu. Jadi di kelas memang kita pembawaannya harus lebih fun, tapi tidak meninggalkan konteks materi yang tetap harus disampaikan dengan benar. Gitu. Jadi ibaratnya fun tapi materinya bisa diterima dengan baik. Akhirnya kita buktikan dengan ujian ya, atau dengan latihan-latihan soal itu materinya apakah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan atau belum. Kita sebagai pengajar digital marketing pasti tidak boleh ketinggalan dengan update tren ya, tools yang digunakan, studi-studi kasus yang sedang berkembang di luar sana gitu. Jadi update terus dengan membaca, dengan mengikuti apa yang sedang berkembang di industri, ngobrol dengan sesama praktisi yang lain, ikutan event yang setiap tahun atau setiap bulan juga sering ya diadakan di berbagai kesempatan. Ketemu lagi juga dengan para senior-senior di bidang digital marketing untuk bertukar pikiran, untuk memastikan bahwa apa yang diajarkan di kelas itu termasuk dalam apa yang sedang happening. Untuk memastikan apa yang saya ajarkan di kelas itu juga mengikuti perkembangan zaman di luar sana. Jadi saya juga kadang-kadang ajak para siswa untuk ke lapangan, langsung melihat fenomena-fenomena baru apa, bertemu dengan para praktisi juga, sehingga mereka tahu industri di luar seperti apa, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik saat masuk ke dalam industri.